saya merasakan kayak seperti masuk angin di tenggorokan, itu kering seperti mau ada radangnya. Saya dapat informasi bahwa yang melakukan swab kemarin di keluarga kami itu semuanya positif COVID-19. Halo teman-teman generasi hebat, apa kabarnya semuanya? Semoga teman-teman generasi hebat dalam kondisi sehat walafiat, Allahumma amin. Dan semoga yang merasa sakit atau tidak enak badan, saya doakan agar selalu dilindungi dan diberikan kesembuhan semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede dan di samping saya ada. Halo, nama saya Eka Rita Rahim. Ya, di sini pada kesempatan vlog kali ini akan membahas atau sharing-sharing dengan Mbak Eka terkait apa yang pengalaman dirasakan Mbak Eka selama 1 minggu menjalani karantina COVID-19. Ya, Mbak Eka ini salah satu karyawan Dialog Group yang pernah mengalami sakit COVID-19 dan dinyatakan sembuh pada tanggal 8 Januari 2021. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jangan lupa teman-teman generasi hebat, pada tahun 2021 sekarang mungkin teman-teman generasi hebat sudah pada tahu lah ya, permasalahan atau pandemi COVID-19 semakin bertambah. Sudah mencapai jutaan orang yang terjangkit di berbagai seluruh dunia. Ditemani dengan Mbak Eka, nantinya Mbak Eka akan share-share terkait pengalamannya nantinya buat teman-teman semua, biar teman-teman tuh tidak panik gitu ya, tidak tegang dan tidak merasa takut dengan virus COVID-19 tersebut ya. Kita melihat ke belakang, virus corona itu muncul pertama kali di Wuhan pada pertengahan bulan November 2019, dan semakin kesini tahun 2021 khususnya di negara kita Indonesia sudah terjangkit hampir 1 jutaan orang. Nah, apa yang perlu kita benahi dari masalah COVID-19 ini yang melanda di seluruh dunia? Nah, di sini mungkin khusus buat teman-teman, nanti kita akan mendengarkan berbagai cerita, pengalaman, serta tips dan motivasi dari Mbak Eka sendiri buat teman-teman semua ya. Oke. Untuk Mbak Eka, waktu pertama kali tanggal berapa Mbak Eka terjangkit COVID-19? Terjangkit virus COVID-19 itu tepatnya di tanggal 3 Januari 2021. Belum lama inilah ya. Jadi mungkin saya cerita dari awal dulu, ya, boleh? Silakan. Iya, awalnya di tanggal 22 Desember ya, tahun lalu saya merasakan kayak seperti masuk angin. Ada mual, ada kembung, greges, iya. Terus di 2 hari ke 3 hari ke depan saya mulai panas dinginnya rutin, naik turun gitu. Rutin 2 hari 3 hari itu, terus diiringi ada kayak kering di tenggorokan, itu kering seperti mau ada radangnya. Terus di situ ada masukan dari teman-teman untuk coba ke puskesmas untuk bisa tahu berobat kenapa gitu. Jadi saya ke puskesmas, saya melakukan swab di situ Di puskesmas Kedung Reja. Di situ saya tidak sendiri, soalnya saya juga di rumah ada yang sakit. Jadi saya bawa 4 orang, ada ibu saya, adik saya 2. Pas di swab tanggal 28 Desember kita pulang nunggu hasil, karena hasilnya dikirim dulu ke Cilacap.
kita nunggu seminggu di rumah. Di rumah itu kita sudah melakukan isolasi mandiri, jadi tidak berkerumun dengan keluarga yang lain. Contoh misal dengan anak-anak, dengan ponakan gitu. Setelah seminggu, tepatnya di tanggal 3 Januari itu, saya dapat informasi bahwa yang melakukan swab kemarin di keluarga kami itu semuanya positif COVID-19. Setelah itu di keesokan harinya kita dianjurkan untuk karantina karena kita itu satu keluarga lebih dari 5 orang. Jadi untuk karantina mandiri tidak memungkinkan, jadi kita dibawa ke Cilacap di sebuah hotel di sana. Kita karantina selama seminggu. Hal apa yang dilakukan ketika Mbak Eka dinyatakan positif COVID-19? Oke. Di situ kita kayak bingung. Terdiam dulu. Ngobrolnya pelan gitu ya, sebelum kita kasih tahu kabar yang ke yang lain kan mungkin jadi tambah panik atau gimana. Jadi kita flashback dulu, apa sih kemarin yang kita lakukan, kita dari mana gitu. Setelah kita menguasai diri kita masing-masing, baru kita menyampaikan berita ini ke yang lain gitu. Di situ merasa panik atau tegang muncul enggak? Pasti ya, pastilah. Iya, langsung karena ya. Ini kan yang pikiran kita kemarin-kemarin mungkin yang buat di sana aja gitu. Kita insya Allah enggak gitu. Karena sebelumnya mungkin merasa tidak pernah mengalami itu, kayak cuma hoax gitu ya, tapi nyata, dan sekarang merasakan sendiri COVID-19 itu nyata gitu. Benar. Oke. Selama melakukan perawatan tentu Mbak Eka merasa stres enggak, tertekan enggak? Padahal kan kesehatan mental akan berpengaruh untuk kesembuhan penyakit ya, suatu penyakit, nah khususnya COVID-19. Nah, saat itu ketika merasa stres dan tertekan, apa yang Mbak Eka lakukan? Pastinya tertekan, manusiawi lah. Pasti. Kita tertekan karena satu, bukan di tempat kita sendiri. Kita seenak apapun kalau bukan di tempat sendiri pasti ada 1 hari 2 hari masih enjoy lah ya. Itu kan ada seminggu, pasti kesananya kita ada rasa bosan, jenuh. Pastinya ya. Iya. Untungnya di sana kita ada fasilitas wifi juga. Untuk menghibur lah ya. Iya. Karena di masa karantina tersebut tidak boleh untuk keluar ke mana-mana dulu pastinya selama 1 minggu itu ya. Iya, benar. Oke, mungkin ada rutinitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan Mbak Eka sendiri di sana dan keluarga? Rutinitas ya di sana itu kalau pagi hari kita mulai dari bangun tidur ya. Dari bangun tidur kita melakukan ibadah seperti biasa, terus bersih-bersih kamar karena di sana kan tidak ada pelayan seperti di hotel pada umumnya. Karena kita di sana juga dilayani oleh petugas kesehatan. Jadi untuk mengantar makanan, khususnya mereka makanan, obat, di sana kita itu bisa melakukan aktivitas lebih banyak. Seperti olahraga berjemaah. Olahraga ya. Olahraga di sana juga kita ada waktunya. Soalnya kan di sana ada ratusan orang. Untuk mengurangi kerumunan, jadi di lantai berapa jam berapa, di lantai berapa jam berapa gitu. Mungkin ada terapi obat yang dikasihkan oleh tim medis untuk kesembuhan Mbak Eka. Untuk yang sudah tidak mengalami gejala ya, paling kita dikasih vitamin C ya. Terus untuk yang masih punya gejala bisa menginformasikan ke tim kesehatan apa yang dikeluhkan, nanti ada pelayanan seperti obat atau tindakan selanjutnya.
Untuk sekarang mungkin Mbak Eka ngelihat gitu ya di TV maupun di masyarakat ya, untuk sekarang tuh masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan pastinya ya, dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu ya. Karena mungkin mereka pun juga merasa virus COVID-19 itu tidak ada mungkin gitu ya. Jadi mereka tuh mengabaikan. Nah mungkin sebagai penderita atau yang pernah mengalami COVID-19, Mbak Eka sendiri ada pesan dan kesan nggak untuk mereka khususnya ya, yang merasa belum pernah terjangkit gitu, supaya mereka tuh menjadi patuh sama peraturan pemerintah khususnya gitu ya. Apa mungkin ada kesan dan kesannya bisa disampaikan Mbak Eka? Iya, ini yang paling pentingnya buat kita masyarakat awam khususnya, karena pandemi global ini sudah hampir setahun ya, kita sudah merasa lelah lah ya dengan protokol-protokol yang harus kemana-mana harus pakai masker, tidak boleh pergi kemana-mana lebih jauh kan ya. Jadi kita lebih menjaga diri sendiri dulu, harus memakai masker, jangan pergi kemana-mana, lebih banyak makan makanan yang bergizi, diatur pola makannya, yang tadinya jarang-jarang apa makan lebih banyak jajan di luar, jadi lebih diatur, lebih sehat, berolahraga yang pasti, mengkonsumsi vitamin makan buah-buahan harus itu. Ya mungkin buat teman-teman generasi hebat semuanya, bisa disimak ya dari pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Eka, bagaimana gitu ya ketegangannya, kepanikannya gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum terjangkit maupun yang sudah terjangkit, kita sama-sama berdoa lah yang jelas untuk semuanya biar dilindungi dan dijauhkan dari COVID-19. Nah mungkin dari teman-teman bisa mengambil sisi positif apa yang disampaikan oleh Mbak Eka khususnya mengenai pengalamannya ya selama 1 minggu di karantina dan masa pemulihan dari COVID-19. Dari teman-teman ada yang merasa panik gitu ya, takut, stres, mungkin bisa dihilangkan ya, karena dari pengalaman Mbak Eka sendiri bisa dilihat gitu ya, bahwasanya COVID-19 itu tidak sepenuhnya tuh menakutkan gitu. Karena COVID-19 itu dikatakan menakutkan itu ketika COVID tersebut menyerang orang lansia gitu ya, khususnya umur di atas 50 ke atas dan disertai dengan adanya suatu penyakit gitu. Dan untuk kalangan anak kecil, bayi juga sangat rentan karena imunitas tubuh bayi maupun anak itu masih rentan gitu ya, dan masih mudah terjangkit gitu. Beda lain halnya sama umuran kita gitu yang masih remaja, masih muda gitu ya, yang masih bisa dikatakan imunnya tuh masih kuat gitu, kebal terhadap virus gitu. Tapi kita pun juga tetap waspada, karena apabila kita terjangkit, kita tuh ngeliat ya sekitar kita tuh di rumah ada siapa, pastinya ada orang tua gitu ya, ada adik, ada kakak, ataupun yang sudah punya anak pun juga membahayakannya tuh di situ sebenarnya gitu ya. Ya di sini ada sedikit tips dari saya khususnya buat teman-teman semua gitu ya. Mungkin tips ini bisa membantu atau memberikan gambaran buat teman-teman agar terhindar dari COVID-19. Nah tips yang pertama yaitu selalu gunakan masker ya, masker maupun kain, jadi bisa untuk membawa masker dan cadangannya. Terus yang kedua, membawa hand sanitizer atau disinfektan mandiri itu ya, biar kita tuh tatkala dimanapun tempat gitu, setelah kita megang pintu, gangga maupun yang lain, bisa kita langsung semprot untuk membunuh kuman bakteri yang menempel di tangan kita. Terus yang ketiga, selalu bawa perlengkapan alat makan sendiri gitu ya, dari sendok, dari gelas, dari tempat makan gitu. Terus yang keempat, selalu bawa perlengkapan alat ibadah sendiri gitu, karena kita ngelihat di tempat ibadah pun juga dipakai satu untuk semua gitu, jadi rentan untuk terkena virusnya tuh di situ ya, jadi lebih baik membawa perlengkapan sendiri dari rumah. Terus yang kelima, selalu membawa jaket dan memakai lengan panjang ya, supaya apa, tatkala kita berhadapan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, kita sudah
terhalang oleh lengan baju kita maupun jaket kita. Itu lebih baik dan lebih aman. Ya, mungkin itu tips dari saya ya, sedikit tapi bisa bermanfaat buat teman-teman semua khususnya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, supaya kita terhindar dari virus corona. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Mbak Eka karena sudah berbagi sharing pengalaman yang selama ini dialami ya COVID-19 buat teman-teman generasi hebat, supaya teman-teman semua tahu gitu ya pengalaman yang dirasakan Mbak Eka. Dan apabila ya ini sih jangan sampai ya, apabila kita terkena pun jangan sampai gitu ya, kita tetap tenang, tidak panik dan tidak stres dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bagi di sini ya. Sampai jumpa di lain vlog selanjutnya. Dadah.